Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Napidar, MPM 1940102033, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biogeokimia dan salah satu bentuk siklus atau daur biogeokimia. Siklus biogeokimia berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Yang artinya, siklus biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Secara umum terdapat 4 siklus biogeokimia, salah satunya siklus atau daur nitrogen. Siklus nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer. 80% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa-senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat N dari udara. Salah satu contohnya yaitu rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan sehingga menyuburkan tanaman inangnya. Tidak hanya rhizobium, masih ada kelompok bakteri tanah, Proteobacteria, yang juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Itulah proses pengambilan nitrogen dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyedia di dalam tanah. Nitrogen tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nitrogen juga diperoleh dari perombakan jasad hidup yang mati, karena di dalam jasad makhluk hidup terdapat asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus, kemudian dicerna oleh detritivores hingga terdekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Selanjutnya, amonium diubah menjadi nitrat oleh kelompok bakteri aerob. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian, nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat tersedia cukup oksigen, karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses yang dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer ketika tanah kekurangan oksigen. Bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga unsur N akan kembali bebas ke udara.